Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursina. Saya dari kelas MA 17 C4 SDM Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas mengenai materi tentang rekrutmen. Nah, apa aja sih pengertian, tujuan, dan proses rekrutmen itu? Lihat video ini ya. Rekrutmen. Nah, di sini ada penjelasan tentang apa sih itu rekrutmen. Rekrutmen adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar dan berakhir dengan diserahkannya surat lamaran kerja. Pelamar ke organisasi yang melakukan rekrutmen. Setelah rekrutmen, proses selanjutnya adalah proses penyeleksian pelamar kerja hingga terpilihnya pelamar kerja tersebut menjadi karyawan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian menurut para ahli, yaitu 1. Menurut Henry Shimamura 1997.212 dalam buku koleksi digital Universitas Kristen Petra menyatakan bahwa rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan dan diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Kedua, menurut Randall S. Golar dan Susan E. Jackson 1997.227 dalam Nanang Nurianta 2008, rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan yang ada. Ketiga, menurut Zuckerman 1997, rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Pentingnya pelaksanaan rekrutmen. Memperhatikan pengertian di atas, rekrutmen akan menempati posisi yang penting apabila dilakukan A. dengan cara yang tepat, B. untuk mendapatkan orang yang tepat, C. jumlah yang cukup, D. untuk menempati posisi pekerjaan pada tempat yang tepat, E. waktu yang tepat. Pentingnya rekrutmen tampaknya semakin semarak di masa ini karena dua sebab. Pertama, mayoritas perusahaan menganggap bahwa mereka akan menghadapi kekurangan karyawan yang menguasai beragam keahlian yang dibutuhkan untuk pekerjaan modern. Kedua, perampingan bisnis dan langkah penghematan biaya yang dijalankan oleh banyak perusahaan dalam tahun-tahun terakhir telah menyebabkan anggaran rekrutmen yang semakin kecil daripada sebelumnya. Dengan demikian, para perekrut harus mengetahui kiat baru dan lebih efektif dalam upaya memikat pelamar yang berbobot. Nah, setelah ini ada tujuan perekrutan, yaitu menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja
untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Lalu, ada sumber perekrutan. Calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Perekrutan tenaga kerja dari dalam biasanya dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang telah lama berjalan dengan dan memiliki sistem karir yang baik. Perekrutan tenaga kerja dari dalam memiliki keuntungan, diantaranya adalah tidak mahal, promosi dari dalam dapat memelihara loyalitas dan dedikasi pegawai, dan tidak perlu masa adaptasi yang terlalu lama karena sudah terbiasa dengan suasana yang ada. Namun demikian, perekrutan dari dalam juga berarti terjadinya pembatasan terhadap bakat yang sebenarnya tersedia bagi organisasi dan mengurangi peluang masuknya pemikiran baru. Nah, ini ada beberapa eksternal organisasi dan internal organisasi. Yang pertama itu eksternal organisasi. A. Lembaga pendidikan. B. Teman atau anggota keluarga karyawan. C. Lamaran terdahulu yang telah masuk. D. Agen tenaga kerja. E. Karyawan perusahaan lain. F. Asosiasi profesi. D. Outsourcing. Yang kedua, internal organisasi meliputi A. Promosi. B. Transfer atau rotasi. C. Pengkaryaan karyawan kembali. D. Kelompok pekerja sementara atau karyawan kontrak atau temporer. Selanjutnya, metode perekrutan karyawan dengan sumber dari luar perusahaan dapat dilakukan, yaitu 1. Melalui iklan di media massa seperti radio, TV, koran, dan internet. Kedua, melalui iklan atau advertensi diharapkan perusahaan dapat merekrut calon tenaga kerja dengan spesifikasi tertentu dan dengan pengalaman kerja tertentu. Perekrutan melalui iklan ini biasanya disertai dengan suatu janji yang menarik, misalnya gaji yang besar, masa depan yang menarik, dan sebagainya. Ketiga, open house untuk menjaring lebih banyak tenaga potensial secara umum. Perusahaan dapat melakukan open house di sejumlah kalangan yang diprediksikan dapat menarik calon tenaga kerja potensial, seperti di perguruan tinggi atau event-event tertentu. Keempat, menyewa konsultan perekrutan. Terkadang untuk mencari dan merekrut tenaga kerja potensial atau profesional dibutuhkan konsultan yang mampu mencari tenaga kerja tersebut. Dengan demikian, ada jaminan melalui konsultan perekrutan perusahaan tidak perlu membuang waktu untuk mencari tenaga kerja yang sesuai. Selanjutnya, proses rekrutmen. Berikut alur proses rekrutmen yang sering digunakan oleh perusahaan di Indonesia. Pertama, searching proses atau proses pengadaan adalah proses menarik pelamar yang memenuhi kebutuhan yang ada melalui sumber yang tersedia. Metode yang umum digunakan adalah sumber daya internal dan eksternal. Untuk menarik pelamar ada berbagai pilihan, yaitu surat langsung, bursa kerja, dan headhunter. Kedua, selection process atau proses seleksi adalah proses penyaringan pelamar untuk kandidat yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Berikut ini beberapa opsi untuk proses seleksi, yaitu psikometri atau tes psikologis. Kedua, wawancara psikologis. Ketiga, tes teknis. Dan terakhir, tes keterampilan manajer. Ketiga, user process. Memahami proses penggunaan adalah
Proses menemukan orang yang tepat untuk posisi yang dibutuhkan atau tersedia, yang diperoleh dari kandidat yang ada, yang lulus proses seleksi secara umumnya. Fase proses dilakukan sebagai berikut. Pertama, wawancara oleh direct user atau manajer dan indirect user atau direktur. Kedua, medical check up. Ketiga, second contact dan administration. Keempat, orientasi karyawan baru. Agar dapat memenuhi tujuan, maka rekrutmen harus memperhitungkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi proses rekrutmen seperti A. Visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. B. Perundang-undangan tenaga kerja. C. Kondisi lingkungan eksternal dan internal. D. Tuntutan pekerjaan. Untuk melaksanakan proses rekrutmen yang berorientasi tujuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka perlu mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut. 1. Diperlukan karyawan yang mempunyai komitmen hanya sebatas sementara atau jangka panjang. 2. Dibutuhkan tenaga kerja berpengalaman saja atau untuk masuk dalam training dan development. Ketiga, diperlukan tenaga kerja yang kompeten dengan gaji yang tinggi atau dibutuhkan tenaga kerja dengan gaji yang rendah tetapi siap untuk mengikuti training dan development. Keempat, dibutuhkan karyawan baru sebagai pengganti karyawan lama atau akan mempertahankan status quo. Nah, untuk hal tersebut, secara Merton JR 2003.2.318 berpendapat ada 3 macam langkah dalam proses rekrutmen, yaitu 1. Melakukan advertisement atau iklan untuk suatu lowongan pekerjaan. 2. Melakukan kontak pendahuluan dengan kandidat-kandidat karyawan atau personel yang dianggap potensial sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 3. Melakukan proses penyaringan awal untuk memilih sekumpulan kandidat berkualitas untuk mengikuti proses seleksi. Lalu di sini juga ada kendala dalam rekrutmen. Kendala rekrutmen kiranya perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa dalam menjalankan tugasnya mencari calon-calon pegawai, para pencari tenaga kerja suatu organisasi harus menyadari bahwa mereka menghadapi berbagai kendala. Berbagai penelitian dan pengalaman banyak orang dalam hal rekrutmen menunjukkan bahwa kendala yang biasa dihadapi itu dapat mengambil 3 bentuk, yaitu 1. Kendala yang bersumber dari organisasi yang bersangkutan sendiri, yaitu kebijakan yang ditetapkan dalam organisasi harus mencapai tujuan dan sasaran. Kedua, kebiasaan mencari tenaga kerja dengan cara yang lama, yaitu perekrutan secara alternatif dan dengan mengubah cara perekrutan secara profesional dengan bantuan tenaga spesialis yang memahami berbagai segi proses rekrutmen. Ketiga, memperhatikan kondisi eksternal atau lingkungan karena sangat berpengaruh dalam merekrutkan untuk mendapatkan tenaga kerja profesional yang dibutuhkan perusahaan. Contoh rekrutmen di perusahaan PT KAU Indonesia di mana tempat saya bekerja, yaitu pengertian PT KAU Indonesia terdahulu. PT KAU Indonesia adalah perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang produksi barang-barang konsumsi yang memiliki berbagai merek ternama dengan visi menjadi paling dekat dengan konsumen. Perusahaan ini berusaha memuaskan kebutuhan pelanggannya. Bisnis termutakhir, di mana perusahaan mengimplementasikan proses bisnis terintegrasi dan prosedur manajemen yang berkualitas untuk mengirim produk dan layanan terbaik untuk pelanggan. PT KAU Indonesia juga membuat perekrutan karyawan dengan ambil keputusan lewat web, email, dan kantor pos, JNE, dan lain-lainnya. Calon karyawan bisa melamar melalui web,
kantor pos, JNE, beserta jasa lainnya. Perusahaan akan menghubungi pelamar jika memenuhi kualifikasi. Proses atau tahapan seleksi penerimaan karyawan baru di perusahaan PT KAU Indonesia yaitu psikotes. Psikotes adalah bidang yang ditandai dengan penggunaan sampel perilaku untuk menilai konstruksi psikologis seperti fungsi kognitif atau emosional tentang individu tertentu. Nah, yang saya ketahui, jenis tes yang dilakukan di PT KAU Indonesia adalah TIO 5 dan Kraepelin, di mana HRD melakukan tes ini dalam waktu 8 menit untuk menjawab soal tersebut. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara kerja adalah suatu jenis tahapan dalam seleksi kerja yang melibatkan percakapan antara pelamar atau pencari kerja dengan pihak perwakilan dari organisasi yang mempekerjakan untuk melihat apakah calon pekerja tersebut merupakan kandidat yang tepat atau tidak. Yang ketiga, medical check up. Medical check up adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap karyawan atau calon karyawan di suatu lingkungan kerja. Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau mendeteksi secara dini gangguan kesehatan yang mungkin dialami karyawan akibat faktor tertentu di lingkungan kerja. Yang keempat, kontrak kerja atau perjanjian kerja ialah suatu perjanjian di antara pekerja atau calon pelamar secara lisan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu, yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib untuk memberikan kontrak kerja di hari pertama calon karyawan kerja. Saya berikan contoh di perusahaan saya bekerja, yaitu di perusahaan PT KAU Indonesia, di mana HRD memberikan waktu kerja atau kontrak kerja selama 1 tahun, di mana 6 bulan kontrak kerja pertama dan 6 bulan kontrak kerja kedua. Lalu yang kelima, orientasi karyawan atau kandidat baru adalah proses menyediakan karyawan baru informasi-informasi yang secara ideal harus diketahui oleh karyawan, terutama latar belakang perusahaan yang dapat membantu menumbuhkan engagement karyawan baru pada perusahaan. Kesimpulannya yaitu untuk menghasilkan rekrutmen yang sesuai dengan harapan, maka harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan rekrutmen yang tepat dan terukur. 2. Merumuskan karakteristik dan syarat perekrutan yang tepat. 3. Melaksanakan langkah-langkah proses rekrutmen yang akuntabel. Rekrutmen yang efektif tidak saja memenuhi kebutuhan perusahaan, tetapi juga pelamar dan masyarakat. Kebutuhan individu mempunyai 2 aspek rekrutmen yang menonjol, yaitu menarik calon pelamar dan mempertahankan karyawan yang diinginkan. Di antara beberapa unsur dari pengelolaan sumber daya manusia yang sangat terkait dengan keberadaan organisasi atau perusahaan adalah unsur rekrutmen dan seleksi SDM, sumber daya manusia.